Kami tahu sesuatu yang ilahi Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan melingkupi hidup kami seutuhnya. Kami tahu dalam 4 hari ini kami akan terima yang dari Tuhan. Yang akan mengubah kehidupan kami. Mengubah cara berpikir kami. Mengubah langkah kami. Bahkan memberi kami destiny yang luar biasa. Ini merupakan kairos Tuhan buat kami. Sesuatu yang ilahi Engkau berikan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Buat roh kami bisa menangkap, hati kami mendengar dan mengerti, Roh Kudus yang kerja memberikan pengertian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata, tolong berdiri sebentar, 2 menit saja. Siapa yang siap terima firman Tuhan hari ini? Saudara, ada 4 session, hanya 4 session saya berdoa, Anda tidak kehilangan satu pun di antaranya. Saya merenungkan akan cerita tentang talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Kalau Anda membaca baik-baik cerita itu, maka Alkitab berkata masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Kata kesanggupan itu bukan kemampuan manusia, tapi kata kesanggupan itu dari kata dunamis, yaitu sebetulnya adalah kuasa untuk melahirkan dan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. So yang pertama Anda harus tahu, dalam diri setiap kita sudah ada dunamis Tuhan, power Tuhan yang luar biasa yang akan menghasilkan mujizat. Yang percaya katakan amin. Coba ngomong kanan kirimu, dalam diriku ada kuasa yang menghasilkan mujizat. Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Amen. Jadi Anda tidak usah cari-cari di luar, karena kuasa itu sudah di dalam. Sekarang bagaimana supaya kuasa itu kerja dengan luar biasa? Ini persoalannya. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara membaca Alkitab, maka perhatikan Alkitab berkata begini. Orang yang terima 5 talenta itu segera pergi dan menjalankan uangnya. Anda boleh cek dalam Injil, ada kata segera. Yang terima 2, dikatakan dia juga berbuat yang sama. Tapi Alkitab memang tidak mengatakan kata segera. Tapi untuk yang 5 talenta, reaksinya apa? Segera. Tapi yang terima cuma 1 talenta, apa yang terjadi? Energi, kekuatan Tuhan, power Tuhan untuk melahirkan mujizat itu, dia pakai untuk merenung, dia pakai untuk sakit hati dengan tuannya, dia pakai untuk protes karena dia merasa tuannya kejam, tidak adil, dan tidak mencintai dia. Dan ujungnya sebetulnya talenta yang diberikan kepadanya itu disimpan. Saudara, izinkan saya memberikan peringatan buat saudara. Biasanya orang-orang yang punya talenta banyak, ketika dia mendengar berita bahwa Tuhan akan melipat gandakan, passionnya keluar. Sementara mereka yang merasa, aku gak punya apa-apa, aku gak punya banyak, lebih apatis. Ya itu paling-paling begitu lagi, itu nanti dia ngomongnya itu lagi, ya ini kita diajari apa lagi, sudah saya bertahun-tahun tidak ada perubahan. Itu membunuh akan potensi ilahi dalam kehidupan kita. Kalau kita sibuk dengan sakit hati kita, kalau kita sibuk dengan yang namanya kecewa kita, kalau kita sibuk dengan yang namanya Tuhan tidak mengasihi saya, kalau kita sibuk dengan merenungi nasib kita, itu akan mematikan potensi ilahi yang begitu besar yang Tuhan berikan atas kehidupan Anda dan saya. So hari ini saya mau berkata, mari responi dengan passion semua kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau berikan buat kita hari ini. Sebab kalau ada passion begitu kuat, itu akan melahirkan sesuatu yang ajaib. Satu hari saya dengar di berita, seseorang di interview karena dia menulis akan sebuah buku.
Dalam bukunya itu dia mengatakan begini, yang namanya passion, gairah besar itu, sebetulnya itu memberikan kekuatan berlipat kali ganda. Dia mengatakan suatu hari dia mengamati akan setiap kali ada pertandingan maraton di Amerika. Maka dia berkata begini, sebetulnya maraton yang orang klaim itu diikuti misalnya 10.000 orang. Sebetulnya yang ikut maraton itu hanya beberapa belas orang. Dia berkata, coba perhatikan. Nanti bagian pertama yang masuk finish itu orang Kenya, orang Nigeria, orang Ethiopia, orang-orang Afrika yang memang jago-jago lari, naturalnya mereka akan masuk garis finish pertama. Tapi nanti ada jarak, entah setengah jam, entah sejam kemudian, rombongan besar ini muncul, orang-orang yang juga mencapai garis finish. Dan apa yang terjadi? Dia mengamati. Sebagian itu lari sambil dorong anaknya yang duduk di kursi roda. Sebagian lagi lari dengan tulisan di kaosnya, untuk istriku tersayang. Rupanya istrinya baru mati, mengingat kematian istrinya, dia maraton. Ada banyak orang ikut maraton dengan motivasi karena dia lakukan untuk orang yang dia cintai. Kalau tidak ada itu, ini tidak qualified semua ikut maraton. Walaupun mereka tidak menang, tapi para pelari itu akhirnya masuk garis finish. Dan mereka bahagianya luar biasa. Sebab mereka lakukan itu karena cinta, karena passion. Hari ini Anda akan dengar firman yang Tuhan mau berkata, aku mau berkati anak-anakku. Aku mau angkat hidup kalian. Kalian kepala dan bukan ekor, kamu di atas dan tidak di bawah. Tidak ada hutang lagi di tengah-tengah kita. Semua kita jadi berkat bagi yang lain. Kalau Anda bisa dengar itu with passion, sesuatu akan terjadi. Dan Anda merespon dengan segera. Itu akan menimbulkan sesuatu dampak besar dalam hidup kita. Saudara, kemarin saya sharing dengan Brother John hampir 3 jam. Nanti ya, kami akan tunjukkan, mungkin tidak hari ini, ada gambar yang akan membuat Anda shock. Saya shock banget lihat gambar itu. Tapi mari kita ikuti dulu, nanti kita ada waktu di mana kita akan bagi covenant money, tapi kita lihat nanti seberapa. Mari hari ini kita mulai, biarkan firman Tuhan memberikan akan suara dan gaungnya dalam hidup kita. Siapa yang siap terima firman Tuhan hari ini? Lambaikan tangan saudara. Let's welcome Brother John Evans ini di tengah-tengah kita. Kita percaya sesuatu yang ilahi akan Tuhan berikan buat kita. Ibu Monica menerjemahkannya, kita beri tepuk tangan, selamat datang juga buat Ibu Monica. Semua katakan haleluya. Percaya sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Mari berikan kemuliaan yang paling baik, lebih lagi buat Yesus Tuhan kita. Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Amen. Remain standing with me, please. Silakan saudara berdiri bersama dengan saya. Let me look at you. Biar saya lihat saudara. You know, God does not live in a palace. Allah tidak tinggal di istana. God lives in His people. Allah tinggal dalam umatnya. You are the temple of the Holy Ghost. Saudaralah bait Roh Kudus. There's never been anything in the universe like you. Tidak ada di seluruh jagat raya ini yang seperti saudara. You are sons and daughters of God Jehovah. Saudara adalah putra dan putri Allah Yehova. Tell the person near to you Katakan kepada sebelah saudara, that Brother John thinks they look very nice. Brother John bilang kamu luar biasa. Please. Silakan saudara. And you may be seated in the presence of the Lord. Dan silakan saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. You will not forget this week. Saudara tidak akan pernah melupakan minggu ini. I have been with you several times Saya sudah bersama dengan saudara beberapa kali. when we've had occasions that no one can forget. Di mana kita juga mengalami kejadian-kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang. This week Dan will be minggu like ini. no other week you've ever lived. Minggu ini
tidak akan menjadi, maksudnya ini minggu yang akan luar biasa yang akan pernah saudara alami dalam hidup saudara. If you believe the Word of God, Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, this will be one of the finest weeks that you've ever lived. ini akan menjadi minggu yang terbaik yang pernah saudara hidupi. Amin. I thank God for your pastor. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pendeta saudara. I've known him for many, many years now. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun ini. He has not become weary in well-doing. Dia tidak lelah untuk melakukan perbuatan baik. He is as excited about God today as he was the first time I saw him. Dia itu tetap bergairah, bersemangat akan Allah hari ini sama seperti pada waktu pertama kali saya bertemu dengan beliau. I was in Singapore Saya ada di Singapura in a meeting of pastors, di dalam pertemuan para pendeta pastors from all over Asia. dan para pendeta dari seluruh Asia. And they were excited, Mereka bersemangat, but when I looked right here, tetapi pada waktu saya melihat yang di sebelah sini your pastor and his staff and his wife were sitting right there. dan pendeta saudara dan stafnya 3 orang duduk di depan situ. And I felt him take hold of my spirit. Dan saya merasa bahwa mereka ini rasanya pegang erat-erat roh saya. And he said, "Give it up. Dan Give dikatakan, it to me. berikan ayo, berikan, serahkan, berikan kepadaku. I demand what you have." Aku nuntut apa yang ada padamu. And he took it. Dia mengambilnya. And of all of the young men, Dari semua anak muda yang ada itu. 60 years of ministry, 60 tahun pelayanan. your pastor Pendeta saudara has taken the message God put in my heart sudah mengambil berita yang Tuhan taruh dalam hati saya. and used it like no other man ever has. Dan memakainya. Tidak ada yang seperti dia seperti itu. He brought fame to this city. Dia membuat kota ini terkenal. This city is known all over the world Kota ini masyhur di seluruh dunia. for the Holy Stadium. Untuk Holy Stadium. You know what I want to do at this time? Saudara tahu apa yang ingin saya lakukan kali ini? Let's give our pastor a big hand. Mari kita tepuk tangan buat pastor. I'm going to teach tonight. Saya akan mengajar malam ini. Teach tomorrow night Mengajar besok malam and Sunday morning. dan minggu pagi. There will be nothing happening in this nation as important as what will happen in this room. Tidak ada yang lebih penting yang terjadi di negara ini sepenting seperti apa yang akan terjadi pada minggu pagi. You will see something Saudara akan melihat sesuatu that the whole world has seen thousands of times, yang seluruh dunia sudah melihatnya ribuan kali, millions of times, jutaan kali. but they never realized what they're looking at. Tetapi mereka tidak pernah menyadari apa yang sedang mereka lihat. It'll be full on the screen, Dan itu akan penuh di layar. and it will say amen Dan mereka akan mengatakan amin. to a powerful teaching that comes from this house. Yang terhadap pengajaran yang dahsyat yang keluar dari gereja ini. You're not going to see something new, Saudara tidak akan melihat sesuatu yang baru. but you're going to see something that you've looked at all of your life. Tetapi saudara akan melihat sesuatu yang saudara sudah terus lihat terus seumur hidup saudara. And never really realized how much it pertains to you. Tetapi tidak pernah benar-benar menyadari betapa besarnya hal itu sebenarnya sudah menopang saudara. You know, your church is blessed Gereja saudara itu diberkati because you preach the gospel, the good news of Jesus Christ. oleh karena saudara memberitakan Injil, kabar baik Yesus Kristus. You preach the blood of Jesus, Saudara mengkhotbahkan darah Yesus, the virgin birth, kelahiran dari seorang perawan, the resurrection, kebangkitan, the second coming, kedatangan kedua, the authority of the scriptures, otoritas dari firman Allah, the deity of Christ. ketuhanan Yesus Kristus. But almost every Christian church teaches that. Tetapi hampir semua
gereja Kristen mengajarkan hal itu. But most churches remain very small Tetapi kebanyakan gereja tetap tinggal kecil and they do very little. dan mereka berbuat sedikit sekali. They can barely keep the doors open, Mereka hampir-hampir sulit untuk tetap membuka pintunya. but you build the great holy stadium, Tapi kalau saudara membangun Holy Stadium yang besar, cash. tunai, You build all the school buildings. saudara membangun semua gedung-gedung sekolah, You reach across the whole world building churches. saudara menjangkau ke seluruh dunia membangun gereja-gereja, You feed hundreds of thousands of people. saudara memberi makan puluhan ribu, ratusan ribu orang, You clothe the naked. saudara memberi pakaian orang yang telanjang, You preach the gospel around the world. saudara memberitakan Injil ke seluruh dunia. Why does that happen to you and not to all of these millions of churches that preach the same thing that you do about the gospel? Kenapa kok yang ini terjadi pada saudara dan tidak terjadi pada banyak gereja yang lain yang memberitakan Injil yang sama? You can't really say your church is a better church than other churches, Saudara tidak bisa mengatakan kalau gereja saudara lebih baik dari gereja yang lain. but why do you get so much done? Tetapi kenapa kok saudara itu bisa menyelesaikan banyak hal? Why do you need a parking lot and most churches don't need a parking lot? Kenapa kok saudara butuh lahan parkir yang begitu besar yang kebanyakan gereja nggak butuh seperti itu? Why do you have giant air conditioners running Kenapa kok saudara memiliki AC raksasa when most churches can barely keep the lights on? di mana kebanyakan gereja untuk mempertahankan listrik menyala aja masih kesulitan? The reason is that your pastor continuously keeps the message of God's desire for you to prosper in front of you. Alasannya adalah Bapak Pendeta saudara terus mempertahankan, memberitakan berita, mengkhotbahkan betapa Allah ingin supaya saudara itu tetap makmur. Dan itu terus ada di hadapan saudara. And the Bible says to do that. Alkitab mengatakan memang untuk melakukan hal itu. Many congregations get very disturbed if the pastor talks about finances. Dan banyak jemaat yang sangat terganggu kalau pendetanya ngomong tentang uang. But the Bible says it makes God happy every time we talk about prosperity. Tetapi Alkitab mengatakan itu membuat Allah senang setiap kali kita bicara mengenai kemakmuran. We're going to look at a number of scriptures tonight. Malam ini kita akan melihat beberapa ayat. We're going to look at Psalms 35:27. Kita akan melihat Mazmur 25 ayatnya yang ke-27. Psalms 35:27 says, "Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them continually say, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servants." Ayat Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, terjemahan dalam bahasa Inggris, Tuhan itu besar, ia menginginkan kemakmuran hambanya. Continuously say it. Terus-menerus mengatakannya, Not tetap berkata. not occasionally, Bukan kadang-kadang berkata, but continuously say tetapi tetap terus-menerus berkata. the message of prosperity. Berita kemakmuran. The devil doesn't want that message taught. Iblis tidak ingin berita itu diajarkan. And the places, the churches that don't teach that message, Dan gereja-gereja yang tidak mengajarkan berita itu, they rob God of a blessing. mereka merampok Allah akan berkatnya. Listen again. Dengarkan lagi. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them continually say, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servants. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap selalu berkata, Tuhan itu besar, dia menginginkan kemakmuran hambanya. God receives pleasure every time a message comes over this pulpit that says that he
enjoys the message of prosperity being given to his people. Allah itu senang setiap kali kalau dari mimbar itu selalu tetap dikatakan bahwa Allah itu menginginkan dan bersukacita, senang atas kemakmuran hambanya. I want us to think a little bit about the poverty message. Saya ingin kita sedikit memikirkan mengenai khotbah tentang kemiskinan. You know, it is impossible to sell poverty unless you wrap it in religion. Tidak mungkin menjual kemiskinan kecuali kalau dibungkus dalam agama. You watch television night and day and you will not see one commercial for poverty. Saudara nonton TV seharian penuh, tidak pernah ada iklan yang mengiklankan tentang kemiskinan, menjual kemiskinan. But so many churches today, you go to that church and they try to sell the people on poverty. Tetapi begitu banyak gereja sekarang ini, banyak orang datang ke gereja itu dan gereja itu menjual kemiskinan. You know, the Bible talks about poverty being a reward for certain things. Alkitab mengatakan mengenai kemiskinan itu adalah upah untuk hal-hal tertentu. In Proverbs, Di dalam Amsal, when we come to that 10th verse, 10th chapter, kalau saudara melihat Amsal pasalnya yang ke-10, and the 15th verse, ayatnya yang ke-15, the rich man's wealth is his strong city, the destruction of the poor is their poverty. kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Poverty is destructive. Karena kemiskinan itu menghancurkan. In your city tonight, little children will go to bed hungry because of poverty. Dan di kota saudara malam ini ada anak-anak kecil yang pergi tidur kelaparan karena miskin. The robberies that take place in this city tonight Perampokan yang terjadi di kota ini malam ini will not be because it will not be made by rich people. tidak dilakukan oleh orang yang kaya, The robberies will come forth from poor people. tapi perampokan itu dilakukan oleh orang yang miskin. It's not too much money that causes a robbery. It's not enough money. Bukan terlalu banyak uang yang mendorong orang untuk merampok, tetapi karena kurang uang yang mendorong orang untuk merampok. Poverty is terrible. Kemiskinan itu mengerikan. A child with fever Seorang anak dengan demam must lay with that fever. It cannot go to a doctor. yang tidur karena sakit demamnya dan tidak bisa pergi ke dokter. If poverty rules in that house. Kalau kemiskinan itu yang ada pada rumah itu. Now, poverty is a reward for laziness. Kemiskinan itu adalah upahnya orang malas. In Proverbs 6 and 11, Di dalam Amsal 6 ayatnya yang let's ke-11, start in the 6th verse. mari kita mengawali di ayat yang ke-6. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Which having no guide or overseers or rules, provideth her meat in the summer and gathereth her food in the harvest. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little slumber and a little sleep and a little folding of the hands, so shall thy poverty come as one that travaileth, and thy want as an armed man. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. If God loved poverty or wanted people in poverty, Kalau Allah itu menyukai kemiskinan, kalau dia menginginkan itu orang itu hidup dalam kemiskinan, he would reward people with poverty. maka dia akan memberi upah orang-orang dengan kemiskinan. When you did something great for God, he would give you poverty. Kalau saudara melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan, maka dia memberi saudara upah kemiskinan. But God never uses poverty as a reward.
good and for righteousness. Tetapi Allah tidak pernah menggunakan kemiskinan sebagai upah bagi orang yang benar. But laziness will bring a reward of poverty. Tetapi kemalasan akan menghasilkan upah, yaitu kemiskinan. I just have been talking with Pastor a little bit about the time in your nation. Saya bicara sedikit dengan pendeta saudara mengenai waktu di negara ini. Our nation is many years older than this nation. Bangsa kami atau negara kami jauh lebih tua daripada negara saudara. I think your nation's only 50 years old. Saya kira negara saudara cuma 50 tahun, more than it. But in this season of time in your nation, Tetapi pada masa ini dalam bangsa atau negara saudara, is the season that more millionaires and billionaires will come forth in your nation Amen. than any other time. amin, adalah masa di mana para miliarder dan triliuner itu akan muncul. The great industrialists and the great billionaires and mega wealth in our nation Dan orang-orang yang sangat kaya raya di dalam bangsa kami, came forth in the same cycle that you're in. itu mereka muncul dalam siklus dulu di Amerika yang sekarang ini saudara alami. Financial dynasties will come out of this church in your lifetime. Dan dinasti keuangan yang besar itu akan keluar dari gereja ini dalam masa hidup saudara. Say, Brother John, are you sure? How do we know you're right? Dan saudara mengatakan, Brother John, bagaimana kalau saudara tahu saudara itu benar? When I first came, Pada waktu saya pertama kali datang, you believed my report. saudara percaya kepada laporan saya. Step by step, you've believed my report. Langkah demi langkah saudara percaya kepada laporan saya. We would look at land, remember, Pastor? Kita melihat-lihat tanah, ingat ya Pak Pendeta. Not big enough, Pastor. I'd Tidak say cukup. it's not big enough, Saya Pastor. bilang, Pastor ini tidak cukup besar ini. We'd look again. Kita cari lagi, Not big enough, Pastor. tidak cukup besar Pastor. Then finally so big, I thought, wow, Dan akhirnya besar banget gitu, saya pikir wah maybe I've said too much. mungkin ini ya saya terlalu kebangetan nih. But you bought the land. Tapi nyatanya saudara membelinya. You bought the land next door. Saudara membeli tanah di sebelah. And you built the building. Dan saudara membangunnya. You built school buildings. Saudara membangun sekolah. You had the Great Awakening this last year at the end of the year. Saudara akhir tahun 2015 yang lalu ada Great Awakening. Never been anything like it before. Tidak pernah ada yang seperti itu sebelumnya. And it will be small one day next to what you do. Dan itu akan menjadi sesuatu yang kecil dibandingkan nanti dengan apa yang akan saudara lakukan di I masa have depan. spoken the prosperity into this house time and again. Saya ucapkan kemakmuran lagi di gereja ini sekali lagi. And I speak it again. Dan saya ucapkan itu lagi. How many of you here know that the prosperity of God comes? Dan siapa yang pernah yang mendengar itu? You felt the anointing. Dan saudara merasakan urapan itu. Please hear me. Dengarkan saya baik-baik. It stands at the door and knocks. Itu akan itu mengetuk di pintu dan menggempur pintu itu, mengetuk. Some of you, though, right in the midst of this house, Dan beberapa dari saudara persis ada di tengah-tengah gereja ini. with everything you've seen, Dengan segala yang saudara lihat. in the midst of the poverty move, the midst of the prosperity move of God, Di tengah-tengah kegerakan kemakmuran Allah. be very careful because in the midst of that, some will go into poverty. Hati-hati dengan itu karena di tengah-tengahnya ada beberapa yang akan masuk dalam kemiskinan. Proverbs 11:24. Amsal 11 ayatnya yang ke-24. There is that scattereth and increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, and it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. It's easy sometimes when you have nothing to give something. Kadang-kadang mudah
Kalau saudara tidak punya apa-apa, malah bisa memberi. But it becomes increasingly more difficult Tetapi kalau sudah semakin lebih meningkat lagi, memberi makin jadi sulit. to give big when you come into some abundance. Dan untuk memberi besar, pada saat saudara datang. One of the hardest times that you'll face in the breakthrough for abundance Dan salah satu hal yang paling sulit yang saudara hadapi untuk mengalami satu terobosan untuk kelimpahan is to break out of the position of enough. adalah untuk menerobos dari posisi cukup. When you finally have enough, Pada saat saudara akhirnya memiliki cukup, that's when you start holding on. saat itulah saatnya saudara tuh megang teguh itu. I know the time, it happened to me. Saya tahu saat-saat yang seperti itu karena saya juga ngalami. I was a laborer, I was a bricklayer. Saya adalah seorang pekerja yang menyusun bata. I was working 10 hours a day, 6 days a week. Saya kerja 10 jam setiap hari, 6 hari dalam seminggu. And finally I got a decent automobile. Akhirnya saya bisa membeli mobil yang layak. And we finally had a house in a little bit better part of the city. Dan kami akhirnya bisa beli rumah di bagian kota yang sedikit lebih baik. And fear started coming on me. Dan ketakutan mulai melanda saya. I have to hold on tight. Saya harus pegang kencang-kencang ini. And all of a sudden I started losing ground. Dan tiba-tiba saya sepertinya sudah kehilangan kendali ini. Listen to it again. Dengarkan lagi. There is that scattereth and increaseth, but there is that withholdeth more than is meet, but it tends to poverty. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan atau dalam bahasa Inggris dalam kemiskinan. Be careful when you have enough. Hati-hati kalau saudara punya cukup, It's deceptive. itu menipu. Because if you live by this word, Karena kalau saudara menghidupi ayat ini, enough is not enough. cukup itu bukanlah cukup. Because when you have enough, that means your needs are met. Karena kalau saudara punya cukup, itu artinya kebutuhan saudara dipenuhi. But if you want to be what God has called you to be, Tapi kalau saudara ingin menjadi sesuai dengan panggilan Allah buat you saudara, need more than enough. saudara perlu lebih dari cukup. Don't ever pray for enough. Jangan pernah berdoa minta cukup. Always shoot for more than enough. Selalu mengarah kepada lebih dari cukup. Because you got to feed the hungry Karena- and clothe the naked and preach the gospel to the whole earth. Karena saudara harus memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang telanjang, memberitakan Injil ke seluruh dunia. This is not an enough church. It's a more than enough church. Ini bukan gereja yang cukup, ini gereja yang lebih dari cukup. Are you grasping what I'm trying to say to Apakah you? saudara menangkap apa yang saya katakan kepada saudara? This week, Minggu ini, you will mark this week. saudara akan menandai minggu ini. You can put a circle right around the date of Sunday. Saudara akan melingkari hari Minggu yang akan datang ini. If you're open to the Holy Ghost, Kalau saudara terbuka kepada Roh Kudus, if you're still pliable, kalau saudara masih tetap empuk, you will see a change there. maka saudara akan melihat perubahan. Your children will see a change there. Anak-anak saudara akan melihat perubahan. Your children's children will see a change there. Cucu-cucu saudara akan melihat perubahan. Your name will live long after your body is off the earth. Nama saudara akan hidup lama setelah tubuh saudara ini luruh di bumi. If you miss this visitation this week, Kalau saudara kehilangan lawatan Allah minggu ini, you will search for it for many years and not find it again. saudara akan mencarinya bertahun-tahun lamanya dan tidak menjumpainya. This week Minggu ini is going to be like no other week. akan menjadi minggu yang tidak akan terulang lagi. You know, a lot of times when pastors come together, Nah, seringkali pada waktu hamba-hamba Tuhan, pendeta itu berkumpul bersama, they talk a little bit,
Mereka sedikit have a ngomong, meal, makan, and then they'd separate. kemudian mereka pisah. Your pastor and I go into heavy study of the Bible. Tapi pendeta saudara dan saya, kami masuk dalam pendalaman pembelajaran Alkitab yang dalam. We clear the room and we clear the calendar. Kita membersihkan, maksudnya membuat ruangan itu bebas. And we lay the books open. Dan kita membuka buku I kitab. travel all over the world. Saya sudah pergi keliling dunia. Out of all of the places that I go, Dari semua tempat yang saya datangi, there's only 2 pastors I know that hunger saya mengetahui for the revelation to bring their people. cuma 2 pendeta yang lapar sekali untuk memberikan pewahyuan kepada jemaatnya. Revelation was at flood tide as we sat with the books yesterday. Dan pewahyuan itu seperti air pasang yang terus mengalir pada saat kita membuka kitab kita kemarin. My cup overflows, pastor's cup overflows. Dan piala kami melimpah ruah, piala pastor juga melimpah. Some will hear about what happened, Beberapa akan mendengar apa yang akan and terjadi, they'll apa yang say, terjadi. I wish I was there. Dan mereka mengatakan, oh mestinya aku juga ada di situ. But it'll be too late. Tapi terlambat itu. This day, Hari ini, this week minggu ini, is maaf, going to be your week. akan menjadi minggu saudara. Tell the person next to you, this is my week. Katakan kepada sebelah saudara, ini mingguku. Think with me. Pikir bersama dengan I saya. want to look at just a few more verses. I'm not going to go too much further. Saya akan melihat beberapa ayat lagi, saya tidak akan pergi kejauhan. Look at Proverbs 28:19. Kita lihat Amsal 28 ayatnya yang ke-19. There's coming a point in your church Ada saatnya dalam gereja saudara, 28:22. Did I say yes? 19 you said. 28 ayat 19 I want, 19. Ya, 19. Amsal 28 ayatnya yang ke-19. There is going to come murmuring. Akan ada gerutu, omelan. There always comes murmuring Selalu omelan itu muncul when a move of God takes place. apabila kegerakan Allah itu terjadi. Fellowshipping with murmurers, Bersekutu dengan orang yang ngomel, there's a reward. ada upahnya. The Bible says you will have a reward. Alkitab mengatakan engkau akan menerima upah, It will be poverty. yaitu kemiskinan. 19th verse, he that tilleth the land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia atau dalam bahasa Inggrisnya dengan orang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Did you know sometimes from a very close friend, Saudara tahu bahwa kadang-kadang dari teman yang dekat, you can catch a very deadly disease. saudara bisa kena penyakit yang mematikan. There are diseases that will kill you that sometimes just touching someone's hand and then your hand go to your mouth, you will have a deadly disease. Nah kadang-kadang hanya dengan bersentuhan tangan, kemudian tangan saudara-saudara masukkan di mulut saudara, ternyata saudara terjangkit penyakit yang mematikan. Murmurers Omelan, will give you a deadly disease. pengomel, penggerutu akan memberikan saudara penyakit yang mematikan. Your opinion has been made. You stand with your man of God here. You follow the truth that's taught here. Listen to no one else. Dan saudara, pendapat saudara, pikiran saudara sudah tetap. Saudara sudah mendengarkan apa yang diajarkan di sini, diajarkan oleh hamba Tuhan di sini. Sudah tetapkan pikiran saudara dan jangan dengar orang lain. The murmurers carry a disease Karena penggerutu itu membawa penyakit that will destroy you. yang akan menghancurkan saudara.
This week, as Pastor and I spoke, Dan minggu ini pada saat Pak Pendeta dan saya melihatnya, someone very dear to our heart, both of us, seseorang yang sangat dekat sekali yang kami sayangi, they were handed diberi an anointing. urapan. And they listened to someone Dan mereka mendengar, orang that itu mendengar talked them out of it. orang lain yang mengatakan, And they loosed it. lepaskan itu. Sehingga dia And this kehilangan. great minister Dan hamba Tuhan yang besar ini is almost unknown now. sekarang sudah hampir. The murmurers carry a deadly disease. Karena penggerutu itu membawa penyakit yang mematikan. No murmurers this time. Kali ini jangan ada penggerutu. No murmurers this time. Tidak ada penggerutu Close kali your ini. ears. If it starts, close your ears. Nah, kalau mulai ada yang kayak gitu, tutup telinga saudara. There's things going to happen this week. Ada hal-hal yang akan terjadi minggu ini. I hold in my hand. Saya bawa di tangan saya. I'm not going to show you, Saya tidak akan tunjukkan kepada saudara. but you'll see it. Saudara akan melihatnya. It was handed to me by Pastor. Sudah diberikan kepada saya oleh Pak Pendeta. I will not loose it. Saya tidak akan menghilangkan itu. And he has one to hand to you. Dan ada yang menyerahkan atau memberikannya kepada saudara. Either Sunday morning, either Sunday night, I'm not just sure, but don't miss because yours will be there. Apakah minggu pagi atau minggu sore, tidak yakin saya. Tapi jangan sampai kehilangan hal itu. 10,000 years from tonight, 10.000 tahun dari malam ini. around the campfires of God in heaven, Di sekeliling api unggun Allah di surga. you'll talk about the night Saudara akan membicarakan malam ini. that it was put in your hand. Malam di mana hal itu ditaruh di tangan saudara. Everything changed. Dan segalanya berubah. Hallelujah. I can't wait. Haleluya, saya sudah kepingin itu. It's here, it's here, it's here. Oh, ada di sini, di sini. No murmurers. Tidak ada penggerutu. Be rude. Biar tegas gitu ya. Just stop. Berhenti. I don't want to hear it. Saya tidak mau dengar itu. No, no, get out of my ear. Sudah, nyingkir aja, nyingkir. Tidak mau You dengar. get boy, you'll make me sick. Nah, kamu nular itu, kamu jadikan aku sakit. Poverty is in big trouble around the anointing of this church. Kemiskinan itu menghadap masalah besar di sekeliling gereja ini yang diurapi ini. And don't be mistaken about it. Jangan salahkan hal ini saudara. Poverty is a spirit. Karena kemiskinan itu roh. Poverty is a spirit. Kemiskinan itu roh. Debt is a spirit. Kematian itu roh. Adultery is a spirit. Perjinahan itu roh. Drunkenness is a spirit. Kemabukan itu roh. We do not fight with flesh and blood, but with principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. But I have a feeling Tapi saya merasa that if the devil was going to defeat what's going to happen here, he must have already done it or it's not going to happen. dia kalau ingin mengalahkan apa yang akan terjadi di sini, dia pasti sudah melakukannya sebelumnya. Jadi itu tidak akan terjadi deh. It's too late. Karena sudah terlalu terlambat bagi The dia. victory will be here in this house. Kemenangan akan ada di sini di gereja ini. Your victory will be here in this house. Kemenangan saudara ada di sini di gereja ini. Amin. Tell somebody my victory will be right here in this house. Katakan kepada sebelah saudara, kemenanganku ada di sini di gereja ini. Now, I felt when I came on the property, Dan saya rasa pada saat saya masuk dalam Amsal ini, I was a little stirred inside still on exactly what to do. dan masih ada kobaran di dalam ini, masih tetap untuk apa yang akan terjadi dilakukan. But the Spirit of God showed me this. Tetapi Roh Allah menunjukkannya sudah. Yes, there's going to be a big blessing Sunday morning and Sunday night. Ya, akan berkat besar untuk minggu pagi dan minggu sore. But a wave of prosperity can begin tonight. Tapi gelombang kemakmuran mulai malam ini. Do
Do you understand what I just said? Saudara ngerti apa yang baru saya katakan? You remember when the widow was told to go gather the oil? Saudara ingat pada waktu si janda itu disuruh untuk menampung minyak The widow at Zarephath. dan janda Sarfat He said, go borrow vessels. dikatakan pinjam dari orang-orang bejana. He didn't say borrow 5 vessels. Tempayan ya, suruh minjam. Didn't say borrow 10 vessels. Tidak bilang suruh beli 10 atau 5, enggak. He left it up to her how big the miracle was going to be. Nabi menyerahkan kepada si janda itu seberapa besar mujizat yang akan dia alami. Get as many vessels as you want. Dikatakan ambil bejana sebanyak mungkin yang kamu mau. God's miracles come as big as God. Mujizat Allah itu datangnya sebesar Allah. But we take our faith and we squeeze them down to fit us. Tapi kita memakai iman kita dan kemudian menyusutkannya sekecil yang cocok pas dengan kita. This will be a more than enough week. Dan ini akan menjadi minggu lebih dari cukup. More than enough week. Lebih dari cukup. Oh, hallelujah. Haleluya. I want to look at 3. I'm not going to preach a long time tonight, sir. Saya tidak akan khotbah panjang malam ini. I want to go to Job. Saya akan melihat 22. kepada Ayub 22. Job 22. Ayub 22. And in Job 22, Di dalam Ayub pasalnya yang ke-22. we're going to look at the 23rd verse. Kita akan lihat ayatnya yang ke-23. And we're going to look through to the 28th verse. Nah, kita akan baca terus sampai ayat yang ke-28. Listen to what it says here. Dengarkan apa yang dikatakan di sini. Just take your hand out like that and take it for yourself. Dan Say this is tangan saudara tuh raih dan ngambil seperti ini. say this is my truth. Katakan ini kebenaranku. Say it to yourself. This is my Katakan kepada truth. saudara, ini kebenaranku. Hear what it says. Dengarkan apa yang If dikatakan. thou return to the Almighty, thou shalt be built up. Thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophrah as the stones of the brooks. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Housewives, you know this is true. Para ibu-ibu, istri-istri ibu rumah tangga tahu ini benar. No matter how you clean, Tidak peduli seberapa sering dan bagusnya saudara membersihkan debu. an hour later there'll be more dust. Kemudian 1 jam lagi sudah ada debu lagi. God says you're going to have gold like dust. Allah mengatakan saudara akan mendapatkan emas seperti debu. Run your hand over the back of your pew there. Dan saudara usap kursi saudara di situ. Pakai tangan saudara. Tell the person I have gold like dust. Dan katakan kepada sebelah saudara, aku dapat emas seperti debu. You can clean this room every hour Bisa dibersihkan ruangan ini setiap jam. and the dust will be back. Tapi tetap debunya tetap ada. Gold like dust. Emas seperti debu. And it says, and gold of Ophrah as the stones of the brooks. Dan dikatakan emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Have you ever noticed when you get by a brook with streaming water, Saudara pernah perhatikan kalau ada sungai kecil gitu ya, kali kecil gitu. there's rocks everywhere. Biasanya terus ada banyak bebatuan. Why would that only be for the devil's people? Kenapa kok itu cuma untuk orang-orangnya iblis saja? It's for God's people. Padahal itu untuk orang-orangnya, anak-anaknya Allah. The wealth of the wicked, and they are wealthy. Dan orang-orang jahat itu mereka kaya. It's laid up for you. Kekayaan mereka itu diperuntukkan buat saudara. It's just waiting for a people that will come gather it up. Ada mereka itu kekayaan itu menantikan buat orang-orang yang mau untuk mengumpulkannya. If you don't dust today, Kalau saudara tidak berdebu hari ini, maksudnya tidak mengusap debu, membersihkan debu, there's dust. ada debunya. If you wipe it all up, Kalau saudara membersihkannya, in a few minutes there's dust again.
Beberapa menit kemudian berdebu lagi. Gold like dust. Emas seperti debu. I didn't say that, God said it. Bukan saya yang bilang begitu, Allah yang mengatakannya. Hear the rest of it. Yea, the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Not a little silver, but plenty of silver. Bukan sedikit emas tetapi perak, tetapi banyak perak. I don't know about you, Saya tidak tahu dengan saudara. but I was designed for plenty. Tapi saya memang dirancang untuk banyak. I was designed for plenty. Saya dirancang untuk banyak. Minister Joseph was at my house. Minister Yosef ada di rumah saya. I said, Joseph, come see. Bzzzt. I pushed up the garage door. You push up what? The garage door. Saya nekan untuk membuka garasi, pintu garasi. 2 new Jaguars. 2 Jaguar. I can only drive one at a time. Saya padahal banyak bisa mengendarai satu aja dalam satu But waktu. I'm built for 2. Tapi saya memang dibangun untuk There's 2. something in me that just enjoys having more than enough. Sesuatu di dalam saya yang menikmati untuk memiliki lebih dari cukup. But the same individual that designed me Tetapi pribadi yang sama yang merancang saya, designed you. merancang saudara juga. Oh, rabakataramasita pakarababa. Amin. Look at it a little further. Lebih jauh lagi. 27th verse. Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee. Thou shalt pay thy vows. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy way. Ayat 27-28. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. You must learn how to decree things. Saudara harus belajar untuk mendeklarasikan hal-hal. When the Sultan of Brunei wants to go in his limousine, Pada waktu the Sultan of Brunei, Sultan Brunei itu mau masuk ke mobil limusinnya, he doesn't go get his limousine, dia tidak pergi untuk ngejar limusinnya, he decrees it. dia cuma mendeklarasikannya. Bring the limousine. Bawa limusinnya ke sini. Are you understanding what I'm saying to you? Apakah saudara nangkap apa yang saya sedang katakan kepada saudara? Your God says you will decree things and they'll come Allah to pass. saudara mengatakan engkau mendeklarasikan hal-hal dan hal itu terjadi. You will decree things and they'll come to pass. Saudara deklarasikan dan hal itu terjadi. Let's look just a little bit further. I want to look now at Mark 11. Kita lihat lebih lanjut lagi, saya akan lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-11. And in Mark 11, Di dalam Markus pasal 11, you say, Brother John, that was Old Testament. tadi saudara bilang Brother John tadi itu perjanjian lama. Let's hear it in the New Testament. Sekarang kita dengar dari perjanjian baru. And we're going to number 23. Dan kita lihat di ayat yang ke-23. For verily I say unto you that whosoever shall say to this mountain, be thou moved and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them and you have them. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. You will speak a thing. Saudara ucapkan You hal-hal. will speak a thing. Saudara ucapkan hal-hal. You will speak a thing. Saudara akan melihat itu terjadi. I want you to say to someone, Saya ingin saudara bilang kepada seseorang, God says I can speak a thing
and it'll come to pass. Allah katakan aku bisa ucapkan dan hal itu terjadi. Tell someone, tell someone. Katakan kepala sebelah saudara. Allah berkata aku mengucapkan hal dan hal itu terjadi. Can you take something heavy? Apakah saudara bisa menerima sesuatu yang berat? Can you take something strong? Bisakah saudara menerima sesuatu yang kuat? Little strong meat? Makanan yang keras? Can you take a little strong meat tonight? Bisa saudara menerima makanan keras malam ini? I'm going to pull the curtain back Saya akan buka tirai and let you see who you really are. dan membuat saudara ngintip ngelihat siapa saudara sebenarnya. There's a mystery you, Ada misteri saudara yang rahasia. and you only see him every once in a while, Dan saudara cuma bisa melihatnya sekali-sekali saja. but you're going to see him this week. Tapi saudara akan melihatnya minggu ini. You're going to see the real you this Saudara week. akan melihat siapa saudara yang sebenarnya minggu ini. You're going to see something now. Watch this with me. Saudara melihat sesuatu sekarang ini. Isaiah Bersama dengan saya. 45. Yesaya 45. Yesaya 45. 45:11. Ayatnya yang ke-11. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons, concerning the works of my hand. Command ye me. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Memberi perintah kepadaku. Are you hearing that? Saudara mendengar itu? God says to you Allah bilang sama saudara. that he'll take his mighty hand Dan siapa yang menerima tangannya yang berkuasa itu and let you control it. dan mengizinkan saudara mengendalikannya. That's how sometimes your child can be near death and you can put your hand on that child. Nah, kadang-kadang anak saudara bisa mati dan saudara tumpang tangan atas anak saudara And take her home from the hospital with you alive. dan membawa pulang bersama dengan saudara dari rumah sakit hidup. That's how the dead get raised. Itulah sebabnya mengapa orang mati bisa bangkit. Well, that's so special. That's just for special saints. Wah, ini luar biasa. Ini untuk orang-orang kudus yang istimewa. If you will look behind the curtain at who you really are, Nah, kalau saudara ngintip dari balik korden siapa saudara sebenarnya, God has offered this to you. Allah sudah menawarkan hal ini kepada saudara. At this moment, Pada saat ini, something miraculous is getting ready to happen. sesuatu yang mujizat sudah siap Are you terjadi. understanding what I'm saying to you? Apakah saudara nangkap apa yang saya katakan kepada saudara? Up in the back parts of this room, are you understanding what I'm saying to you? Bagian belakang, apakah saudara nangkap apa yang saya katakan kepada saudara? Those of you that are watching over the television, are you understanding what I'm saying to you? Saudara-saudara yang nonton dari televisi, apakah saudara nangkap apa yang saya katakan kepada saudara? This scripture, most people will not even mention it. Dan ayat ini kebanyakan orang tidak mau menyebutkannya. They think maybe it's too heavy, Wah, ini terlalu berat ini. but you're not milk people. Tapi saudara bukan orang-orang yang minum susu. You're meat people. Saudara orang yang makan daging sudah. The mighty works of this church are not done by milk people. Karya-karya besar yang terjadi di gereja ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang minum susu. They're done by meat people. Itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah makan daging. Now, if I understand correctly, today is Friday, Kalau saya ngerti betul hari ini hari Jumat, March the 11th, Maret tanggal yang 11, 2016. 2016. This night, Malam ini I want you to decree something. saya minta saudara mendeklarasikan sesuatu. I want you to move God's hand to what you need. Saya minta supaya saudara menggerakkan tangan Allah kepada apa yang saudara perlukan itu. Brother John, can we do that? Brother John, apakah kita bisa lakukan itu?
You can if you know who you are. Saudara bisa kalau saudara tahu siapa saudara You sebenarnya. can if you know who God says you are. Saudara bisa kalau saudara tahu Allah itu bisa ngomong apa tentang saudara. You're royal ambassadors. Saudara adalah ambasador bangsawan. You're kings and priests. Saudara adalah raja-raja dan imam-imam. You're mighty to the pulling down of strongholds. Saudara itu kuat untuk merobohkan bentang-bentang musuh. I don't know whether this will interpret or not, Saya tidak tahu apakah ini bisa diterjemahkan atau tidak. but we're going to pull the curtain back and let you see who you are. Tapi kita akan membuka korden untuk ngintip siapa diri saudara. You are the devil's worst nightmare. Saudara adalah mimpi buruknya iblis. You are the devil's worst nightmare. Saudara adalah mimpi buruknya yang paling buruk dari iblis. Oh, rabakisana marabakata papa. Yes, amin. Tonight, Malam ini we're going to put some demands kita akan menaruh on the authority that we have. kepada tuntutan otoritas yang kita miliki. I've heard people say we're going to put some demands on God. Not going to do that. We're going to put demands on the authority that you have. Ada orang yang ngomong, oh kita akan menuntut Allah. Enggak. Kita akan mengambil otoritas yang sudah disediakan. Remember, don't lose sight. Keep looking behind that curtain who you really are. Ingat ya, jangan sampai enggak ngelihat, tapi tetap lihat siapa saudara sebenarnya. As you make your offering tonight, Pada saat saudara memberikan persembahan saudara pada malam hari ini, I start a series of financial miracles. nah, ini awal dari seri mujizat keuangan. I decree it in this house. Aku deklarasikan itu di gereja ini. You at peace with this, sir? Pastor says yes, he has a witness to that. Dan dia This- memiliki kesaksian akan hal ini. Night in this house, Malam ini di gereja ini, the real you, saudara yang sejati, the devil's worst nightmare, mimpi buruknya iblis is going to rise up akan bangkit and put a demand on the anointing. dan menaruh demand atas urapan itu. You mark this day, houses will come today. From this day you will say, that's where my house came from. Dan saudara akan tandai hari ini dan saudara akan bilang, oh ya sejak hari itu asalnya. Some might say, that's the night that God made the decision to give me the money for my wedding. Dan ada yang mengatakan, ya malam itu loh, malam di mana saat Tuhan itu membuat keputusan untuk memberikan kepadaku uang untuk pernikahanku. This was the night for the money for my education. Ini adalah malam untuk uang bagi pendidikanku. This is the night. Ini malamnya. I want you to boldly write on the back of your envelope. Saya minta saudara dengan penuh keberanian menulis di balik amplop saudara. The demand you're making on the anointing. Dan demand yang saudara I buat will- atas urapan itu. I will have my new house. No little nicey words. I demand my house. Dan I jangan demand. kata-kata yang berbunga-bunga gitu, tapi kata-kata yang tegas gitu. Aku menuntut rumah baruku. But now remember this. Tapi ingat ini, You can't give tonight like that man outside the curtain. saudara tidak bisa memberi malam hari ini seperti yang dilakukan oleh orang yang ada di luar tirai. See who you really are. Tapi lihat siapa diri saudara sebenarnya. And give like that king, like that priest, like that royal ambassador that you are. Dan beri seperti raja, seperti pangeran, seperti ambasador. Seperti ambasador yang saudara. This is your night. Karena ini adalah malam saudara. This is your night. Ini malam saudara. Hey, but I have good news. Dan saya akan mendapatkan kabar yang bagus. Tomorrow is going to be your night too. Dan besok malam akan menjadi malam saudara juga. And Sunday morning is going to be your day. Dan minggu pagi akan menjadi hari saudara. And Sunday night is going to be your night again. Dan minggu malam akan menjadi malam saudara lagi. Something is going to change. Sesuatu akan berubah. Pastor, it's almost like a chapter is being turned.
Dan ini seperti sebuah bab It's yang never going to baru. be the same again, sir. Never Tidak again the akan same. menjadi sama lagi. Tidak akan menjadi sama lagi. I don't know whether I'll have this anointing tomorrow night, but I've got it tonight. Saya tidak tahu apakah saya mendapatkan urapan ini besok malam, tapi malam ini saya dapatkan itu. I believe it'll be here tomorrow. Saya percaya akan ada juga besok malam. But what about tonight? It's Tapi here tonight. bagaimana dengan malam ini? Karena sudah ada di sini malam ini. You prepare right now. All over the room, you prepare Saudara, your offering. You persiapkan. prepare your offering. Persiapkan persembahan saudara di seluruh ruangan ini. Come, Persiapkan Pastor. persembahan saudara. Come speak to your people, sir. Saudara, uang itu ternyata bukan sekedar materi. Tadi dikatakan bahwa kemiskinan itu adalah roh. Saya mau cerita pengalaman yang pernah kami alami. Saya pernah ceritakan beberapa kali, tapi untuk beberapa saudara saya mau ulang lagi. Ini terjadi pada sekitar tahun 93. Sudah cukup lama. Posisinya adalah pada waktu itu gereja kita yang lama, gereja Permata, itu sudah hampir disita oleh bank. Karena dari pihak bank sudah difoto dan sudah mulai dinilai berapa, karena kami ini sudah berbulan-bulan, hampir setahun, bahkan tidak bisa bayar bunga. Anda bisa bayangkan, banknya baik sekali menurut saya, sudah baik sekali. Ditunggu hampir setahun, dan bunga kita tidak pernah bayar sama sekali. Nah, pada waktu itu saudara, di hati saya ada kerinduan sangat kuat, pengen ngalami Tuhan dan ketemu dengan Tuhan. Suatu hari di tahun 93 itulah, saya diajak oleh teman dengan beberapa rombongan pergi ke Amerika. Dan pada masa itu, Benny Hinn sedang dalam masa yang luar biasa, dan kami kemudian pergi ke satu kota bernama kota Charlotte di North Carolina. Dan pada waktu itu beliau khotbah begini, dia ngajar dan untuk keempat kalinya saya dengar dia khotbah yang sama tentang Elia dan Elisa. Dia sudah khotbah itu saya pernah dengar 4 kali dan itu kali keempat saya dengar, kalau tidak salah dia ngomong lagi tentang Elia dan Elisa. Ingat kondisi pada waktu itu, gereja hampir disita, hati saya menjerit, saya bilang Tuhan aku tidak tahu harus bagaimana. Dan beberapa orang berkata, kalau sampai disita, ini merupakan gereja pertama JKI yang disita oleh bank. Anda bisa bayangkan, kondisi ketua sinode kita di Amerika sedang dalam keadaan tidak mungkin untuk nolong. Nah pada waktu saya dengar khotbah hari itu, Benny Hinn berkata begini, dia akan mengikuti dari Gilgal, kemudian pergi ke Bethel, kemudian pergi ke Yeriko, dan kemudian menyeberang sungai Yordan. Dan dia berkata begini, pada saat kamu tiba di Yerikomu, dia berkata, kamu akan berhadapan muka dengan setan. Kalau engkau menang, itu akan jadi hari terobosanmu, Yerikomu runtuh, dan kamu akan masuk tanah Kanaan. Entah bagaimana perkataan itu masuk di hidup saya. Dan hari itu selesai seminar, tentu semua kita diminta memberikan persembahan. Sejauh yang saya ingat, semua uang yang saya punya, yang available, saya masukkan di tempat persembahan. Saya bilang, Tuhan, aku tidak punya banyak, tapi ini semua yang aku punya. Kemudian hari berikutnya, saya ke LA, saudara. Karena lusanya saya harus terbang balik ke Indonesia. Saya bermalam di rumah Pak Pendeta Adi Sutanto. Nah, saya diberi nginep di kamar anak lakinya. Karena anak lakinya lagi kuliah di kota lain, jadi kamarnya kosong. Saya malam itu ngobrol dengan beliau sampai jam 8:30 malam. Terus saya berkata, Pak Adi, saya minta pamit ya, mau tidur lebih awal. Karena besok saya terbang jauh. Dan kalau Anda terbang dari Amerika ke Indonesia, itu jauh banget. Dan saya berkata saya perlu untuk istirahat. Malamnya saya tidur, saudara. Dan ini pengalaman yang tidak akan saya lupakan sampai kapanpun. Kira-kira menjelang pagi, mungkin sekitar jam 2:30. Saya antara mimpi dan tidak mimpi. Tapi buat saya itu real sekali.
Saya seperti berdiri di kamar, di ruang tempat saya nginep. Dan kemudian saya lagi seperti minum air gitu. Dan tiba-tiba saya merasa begini, ini kok ada orang ngeliatin saya di belakang saya, kok ada orang ya. Jadi saya noleh. Pada waktu saya noleh, saya kagetnya luar biasa, sampai air di mulut saya itu tumpah. Saudara tahu yang saya lihat? Saya lihat figur orang dengan pakaian Jawa, ada kondenya, pakai jarik, pokoknya pakaian Jawa lah. Cuma wajahnya wajah laki, sangat dingin kayak mayat, matanya hanya hijau, gak ada apa-apanya yang lain, mulutnya datar, ngeliatin saya begini. Jangan pernah ketemu-temu lagi seperti itu, saudara. Memandang wajah Tuhan luar biasa, wajah setan mengerikan. Saya waktu lihat saya kaget, saudara. Air di mulut saya tumpah, saya nggak bisa ngomong banyak, cuma reaksi saya adalah saya tunjuk dia begini. Saya nggak ngomong apa-apa, saya tunjuk dia mundur. Begitu dia mundur, iman saya makin bangkit. Gua menang ini. Cuma saya tunjuk begini. Untung dia nggak begini, saudara. Saya tunjuk dia mundur, dan kemudian dia itu bisa ngelewatin tembok, dan muncul di jendela. Kayak film horor Indonesia itu loh, saudara. Setan inguk-inguk di jendela begitu. Begitu saya lihat itu, saya mulai berkata, dalam. Belum ngomong Yesus, baru dalam. Begitu dalamnya. Dan kemudian lari, saudara. Begitu dia lari, saya kebangun. Hadirat setannya luar biasa. Saya tengking, terus saya tidur lagi. Pagi hari saya makan pagi dengan Pak Adi. Sebelum diantar ke airport di LAX. Saya cerita, saya tanya begini, Pak Adi, pernah lihat setan enggak? Belum pernah saya, katanya. Kenapa? Terus saya cerita. Lalu beliau berkata begini, mungkin anak saya diberi barang-barang tertentu oleh temannya yang di sana dalamnya ada sesuatu yang demonik. Saya bilang, Pak, ini tidak ada kaitan dengan anak Bapak. Ini ada kaitan langsung dengan saya. Lalu dia berkata, dari mana kamu tahu kaitannya dengan kamu? Kalau ini setan Amerika bentuknya pasti pakai pakaian Indian dan koboi. Tapi kalau pakai jarik orang Jawa, ini penguasa di tanah Jawa. Lalu kemudian dia bertanya, menurutmu apa? Waktu itu saya berkata, Pak Adi, saya belum tahu. Tapi saya tiba di Yeriko saya. Dan tadi malam aku menang. Walaupun merinding-merinding tetap aku menang, saya berkata. Dan aku sampai di Yeriko. Saya tidak tahu, Pak, nanti kelak akan terjadi seperti apa. Tapi saya pulang Indonesia, saya tahu sesuatu yang ajaib akan terjadi. Saya terbang jauh sekali, saudara, sampai ke Indonesia. Dan begitu tiba, saya cerita dengan teman-teman. Dan saya mengatakan tadi, setan, engkau sudah aku tundukkan. Dan mulai hari ini, engkau tidak bisa menghalangi lagi rencana Tuhan atas hidupku. Saya mau bersaksi buat saudara, dari gereja yang tidak bisa bayar utang dan hampir diambil oleh bank. Tiba-tiba sejak saat itu, minggu berikutnya waktu ibadah, saya juga tidak tahu. Itu jemaat memberinya beda. Saudara boleh tanya Bu Yuni itu saksi hidup tuh. Beliau tuh dulu ngitungin persembahan jemaat, sampai karunianya itu dia cuma diangkat ini. 300.000, katanya gitu saudara, cuma diangkat. Sejak hari itu, ada yang lepas. Jemaat itu memberi. Saya belum tahu soal biblical economics. Saya belum tahu soal kelimpahan. Tiba-tiba cara mereka memberi berbeda. Dan yang ajaib adalah, hanya butuh 11 bulan, semua hutang gereja lunas. Dan sejak itu, tidak ada hutang lagi. Tapi saya mau bersaksi buat saudara, ini bagian yang paling penting. Saya bersaksi tidak melebihkan, dalam 11 bulan itu, tiap bulan, selalu ada dari jemaat yang bisa beli rumah baru. Rumah.
Saya tiap bulan kerjaannya berkati rumah, berkati rumah, berkati rumah, berkati rumah, berkati rumah. Saya hitung total 11 bulan, 11 orang beli rumah, total 11 rumah. Apa sebetulnya? Otoritas di tangan saudara dan saya. Amen. Kenapa Anda perlu dengar firman seperti ini? Karena Alkitab berkata firman itu pedang roh. Anda gunakan itu, habisi iblis yang selama ini membuat Anda bangkrut, membuat hidupmu susah, dan menipu saudara dengan semua tipuannya. Maka saya mau mengatakan, Anda tulis dengan kuat, ini deklarasiku hari ini. Setan kau kembalikan yang kau rampas selama ini, 7 kali ganda dalam kehidupan kita. Amen. Kita sudah dibebaskan. Banyak orang berkata, oh datang ke JKI, kamu nanti memberi tidak bisa sedikit. Of course tidak bisa. Karena Anda bukan lagi orang yang terikat. Engkau orang yang sudah merdeka. Amen, saudara. Bukan karena manipulasi. Di sini sudah tidak ada lagi roh yang membuat. Karena saya beritahu saudara, hamba-hamba Tuhan selalu berkata, orang Semarang itu kikirnya luar biasa. Tidak berlaku buat kita. Kita orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang merdeka. Amen. Ayo bebaskan dirimu dari semua ikatan yang tidak benar. Mari deklarasikan sesuatu yang jadi hak saudara. Dan saya percaya ini malam yang ajaib Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan haleluya. Amen. I want you to come quickly and just lay it on the platform, anywhere. Just lay your ya. offering. Lay your Yes. offering here. Saya minta saudara Come, dengan come, cepat right now. langsung Stand and taruh come. aja Come di atas quickly, mimbar. quickly. Taruh aja amplop saudara di atas mimbar. Hallelujah. Haleluya. Datang dengan Hallelujah. cepat taruh di All atas on the mimbar. side, everywhere. Semuanya. Run. Semua Come lari, quick, lari, quick. lari dengan cepat. Lari dengan cepat. Amen. Right there's good. Silakan, Right there. silakan. Di semua tempat, di seluruh mimbar ini. Saudara lari dengan cepat. Come quickly. Saudara dengan cepat saudara maju, saudara datang maju dengan cepat. I demand. Aku tuntut. Aku tuntut. Hallelujah. Yes, come. Silakan. Just press through, just come right ahead. Just Terus saudara desak, maju dengan cepat. Desak, Yes. terobos. Yes, glory. Amen. Amin. Yes. Teman-teman yang mau kembali ke kursi, bolehkah beri kesempatan yang turun untuk bisa maju dulu supaya tidak ngunci di situ sehingga akan lebih cepat. Tolong tahan sebentar dalam hadirat Tuhan, Anda doa sebentar biar yang turun bisa bergerak dulu supaya tidak ngunci. Terima kasih. You will decree a thing and it shall come to pass. Saudara deklarasikan hal-hal itu dan itu akan terjadi. Command the works of my hand. Perintahkan pekerjaan tanganku. Beri perintah untuk tanganku bekerja. Holy. Worthy
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worthy, 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 worthy. Worthy, 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 worthy. Worthy is the Lamb, He's worthy. He's worthy, worthy, worthy. Ooh, there's more than enough. Lebih dari cukup. More than enough. Lebih dari cukup. More than enough. Lebih dari cukup. Glory, 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 glory. Worthy, 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 worthy. Yes, yes, yes. Yes. Holy, holy, holy. Apakah masih ada? Saudara, saya mau cerita sedikit ya. Ini bagus sekali. Kemarin malam kami
duduk mungkin hampir 3 jam kami sharing firman, kita tidak ngomongin apapun kecuali Alkitab dan firman Tuhan. Brother John belajar sangat banyak tentang perjanjian garam. Salah satu yang menurut saya ajaib adalah beliau menemukan bahwa dalam Talmud Yahudi, Anda masih ingat bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan? Ketika kemudian istri Lot menoleh ke belakang dan jadi tiang garam, dalam Talmud Yahudi diceritakan menarik sekali. Ketika malaikat Tuhan itu datang ke kota Sodom dan kemudian masuk ke rumahnya, menurut tradisi Talmud Yahudi, istri Lot itu menolak untuk membuat masakan atau makanan buat malaikat Tuhan. Apa yang beda, Pak? Anda harus ingat ceritanya, sebelum dia sampai ke Sodom, malaikat yang sama itu mampir melewati kemah perkemahannya Abraham. Begitu dia mampir ke perkemahan Abraham, Abraham sampai menyembah, memohon supaya please tinggal di sini, kami akan mengolah makanan buat kamu. Maka Anda melihat diolah makanan luar biasa. Dan kemudian diberikan dan Abraham menunggu sampai malaikat-malaikat Tuhan ini makan hasil olahannya. Dan kalau orang Yahudi sebetulnya, dia tidak akan makan dengan sembarang orang. Dia hanya makan dengan orang yang dia tahu itu akan bersahabat sangat lama dalam hidupnya. Dan di situ sebetulnya bagian dari yang mereka makan garam sama-sama. Namanya perjanjian garam. Saudara sekalian, oleh karena apa yang Abraham itu lakukan, Tuhan berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Apa yang ditunggu selama puluhan tahun, belasan tahun. Tiba-tiba hari itu dia berkata, tahun depan Sarah akan punya anak. Dan Sarah mendengar tertawa. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu tertawa? Enggak, saya enggak tertawa. Iya, kamu tertawa. Sebab dia pikir, enggak mungkinlah dengan umur sekian punya anak. Tapi kalau orang menjamu Tuhan, ketika dia datang dan melawat, ujungnya luar biasa. Dan menjelang Tuhan pergi ke Sodom, Tuhan berkata begini, masakan aku diam dan merahasiakannya dari Abraham. Lalu kemudian disitulah, ini ajaib, Tuhan memberikan sebuah hak kepada Abraham untuk menawar keselamatan kota Sodom. Anda bisa bayangkan itu. Manusia, Tuhan beri kesempatan untuk berunding, mengutarakan yang dia inginkan. Dan Abraham terakhir berkata, kalau ada 10 Tuhan, masa akan engkau hancurkan? Tuhan bilang, kalau ada 10 orang benar di Sodom, tidak akan aku binasakan. Kemudian Tuhan pergi. Tapi peristiwa itu, coba Anda pikir ya, Tuhan tiba-tiba membuka semuanya dan berkata, ayo rundingan dengan aku. Bukankah tadi dikatakan, bahkan sampai kita menyatakan dekret, dia akan mengaminkan. Itu orang yang menjamu Tuhan. Bayangkan kemudian dia sampai ke kota Sodom, dan istri Lot berkata, gua gak mau masak buat kamu. Yang sono, meminta supaya dia tinggal, aku masak yang terbaik buat kamu. Aku akan jamu engkau. Di Sodom, istri Lot berkata, tidak, aku tidak mau menjamu kamu. Apa yang terjadi saudara? Dia tidak punya perjanjian garam. Dan ketika kemudian ditarik keluar, hatinya tidak kepada Tuhan. Hatinya balik ke Sodom. Masih mengingini apa yang dia pernah punya. Dia menolak perjanjian garam yang harusnya dia buat. Dia sendiri jadi tiang garam. Kenapa enggak tiang kayu? Kenapa enggak tiang batu? Kenapa tiang garam? Karena urusan dengan garam itu. Waktu dia menolak sebuah friendship dengan Tuhan, habis dan selesai. Saya berdoa, kita bukan umat yang akan menolak setiap kali Tuhan melawat kita. Dan berkata, gua gak peduli, saya gak peduli. Itu kebaktian biasa, saya gak peduli.
Dengerin baik-baik. Persembahan Anda adalah responmu berkata, aku mau masak buat Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan bagian saya mau taburi garam sebagai perjanjian garam. Friendship antara kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau ada yang masih ingin memberi, Anda belum melakukannya, dengan pengertian ini Anda berkata, oke, I'll do it. Saya beri waktu semenit saja, lari ke depan, taruh persembahanmu sebelum kita berdoa. Mari yang lain bangkit berdiri sama-sama. Saudara, ada terlalu banyak kebenaran firman Tuhan di Alkitab yang kita sebetulnya belum mengerti banyak. Saya berdoa besok tidak ada orang yang kehilangan kesempatan yang ajaib. Saya percaya akan makin banyak revelation Tuhan akan buka di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sudah semua Anda sudah lakukan yang harusnya Anda lakukan. Engkau sudah menjamu Tuhan dengan persembahan dan korbanmu ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ini yang kami kerjakan, kami menjamu Tuhan. Dan hari ini aku taburkan garam sebagai sebuah perjanjian garam antara umatmu gereja ini dengan Tuhan. Maka kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada persahabatan antara kami dengan Tuhan. Ada persahabatan antara kami dengan Tuhan. Kami akan dibenarkan dan terus hidup di hadapan Tuhan. Dan semua yang kami deklarasikan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan umatmu diberkati Tuhan. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan sesuai dengan janji Tuhan. Kami percaya besok Engkau akan kerja dengan ajaib dan namamu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Besok jam 5 sore, jangan ada yang lewat, ajak teman-teman yang lain. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Oke, selamat malam. Tuhan memberkati, besok jam 5 sore. Through you, I can do